Nama saya Rifki Fahrudin. Bagi para pembaca dan melihat video saya, nama saya Rifki Fahrudin. Supaya Anda tidak bertanya-tanya siapa orang keren ini. Untuk kita akan berbicara visi dan misi. Berani mengatakan visi dan misi berarti berani untuk sukses. Siapakah orang sukses itu? Apakah orang sukses itu? Menurut saya, orang sukses adalah ketika dirinya berhasil membuat orang lain sukses. Ketika saya hafal Al-Quran, ketika saya hafal hadis arba'in, saya tidak merasa diri saya sukses. Yang sukses adalah yang mengajar saya dan yang mengajak saya untuk menghafal Al-Quran. Maka dari itu, untuk menjadi diri yang sukses, maka yang saya lakukan adalah membuat orang lain berhasil, membuat orang lain bisa menjadi pemenang dengan cara saya, dengan cara-cara saya. Itulah yang diperlukan. Visi saya hidup di dunia ini, dari sekian banyak visi dan misi yang saya buat di pondok dulu, mungkin inilah visi yang terakhir saya akan buat, yaitu menjadi insan yang berguna dan berakhlak mulia. Kenapa? Karena santri biasa dianggap oleh masyarakat akhlaknya pasti bagus, tetapi percuma kalau dia tidak bisa menjadi orang yang berguna. Orang yang berguna banyak, dokter, insinyur, arsitek, semuanya berguna. Tapi kita lihat sekarang, koruptor di mana-mana, pangkatnya S2, S1, jenderal, hatta mungkin orang-orang sukses lainnya pun yang tidak kasat mata di media sebenarnya ini orang koruptor. Karena apa yang kurang? Mereka tidak punya akhlak yang mulia. Banyak orang akhlak mulia, hafal Al-Quran, mengerti itu tentang agama, namun dunia menenggelamkannya. Tidak bisa dilihat oleh dunia. Banyak seperti itu. Maka diri saya harus menjadi orang yang berguna, insan yang berguna dan berakhlak mulia. Jujur saja saya hidup di dunia ini tidak berani. Karena berani lawannya takut. Tetapi saya hidup di dunia ini adalah iseng-iseng. Karena lawannya iseng adalah serius. Itulah mengapa saya hidup dengan iseng-iseng. Saya awal masuk SMP Fathul Mubina di Bogor, iseng awalnya. Kok ada pondok, coba masuk, saya tertarik. Iseng masuk sini. Akhirnya saya pun dapat predikat sebagai dai terbaik se-Bogor Barat untuk tahun 2007. Iseng-iseng juga saya SMP gak dapat apa-apa. Akhirnya iseng lagi lah, saya masuk Fathul Mubina lagi. Kalau udah bosan, tapi iseng-iseng lagi, saya masuk sana. Alhamdulillah, saya hafal hadis arba'in, keluar dari sana. Bingung mau kemana, kuliah gak punya duit, orang tua gak punya dana. Bingung saya mau kemana, iseng-iseng ada pondok gratis. Tapi tahfiz, saya benci tahfiz awalnya. Saya gak mau itu Al-Quran, terlalu jumut. Iseng-iseng masuk sana. Alhamdulillah, saya hafal Al-Quran dengan waktu 8 bulan. Yang awalnya hal ini saya tidak percaya. Nah, mengapa itu terjadi? Namun itu karena ada cara, proses, keinginan, cara, tempat, dan akhirnya menjadi suatu tujuan. Itulah mengapa hidup itu kadang gak harus berani, iseng-iseng pun jadi. Dan untuk menjalani visi saya, maka saya membutuhkan sebuah misi. Misi pertama adalah membekali diri saya sendiri dengan pemahaman Al-Quran, pemahaman agama yang sesuai dengan manhaj yang benar. Yang selanjutnya akan saya lapisi dengan keilmuan dunia, yaitu salah satunya ketika saya belajar IT di sini, entah itu berhasil atau tidak, namun saya iseng mencoba. Dan nantinya ketika saya bisa melapisi ilmu agama ini dengan ilmu teknologi, nanti akan saya timpa dengan sesuatu yang sangat berguna di dunia ini, yaitu bahasa. Percuma kita hanya mengerti bahasa Indonesia, tetapi entah warga yang kita ajarkan hanya mengerti bahasa Inggris, hanya mengerti bahasa Arab, namun toh kita hanya mengerti bahasa Indonesia. Maka itu bahasa adalah sesuatu yang sangat penting, karena bahasa adalah kunci, adalah kata kunci dari komunikasi. Kita nggak punya bahasa yang bagus, tidak punya bahasa yang banyak, enyahlah kita dari dunia ini. Mungkin kita hanya bisa bahasa Sunda, akhirnya kita hanya bisa dakwah di masyarakat, di kampung Cisarua. Kita hanya bisa bahasa Jawa, ujung-ujungnya cuma bisa belajar, ngajar di Sukaharjo. Coba kita bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, yang sudah go internasional bahasanya. Kita kemana-mana, antum ke Malaysia, Brunei, Thailand, hatta Eropa, Rusia pun antum bisa. Kalau punya bahasa dua ini, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kita sudah lihat orang-orang, anak kecil, anak SD mahir bahasa Inggris. Anak kecil, anak SD mahir bahasa Arab. Toh kita hanya bisa bahasa Indonesia. Kadang saya mengajak diri saya, teman-teman saya sendiri, seorang syekh di pondok saya, dia mungkin bisa bahasa Arab, cuma kalau disuruh
ceramah di kampung gak bakal bisa. Berarti jalan dia untuk sukses atau jalan dia untuk mensukseskan orang itu sangat sedikit. Beda dengan kita, bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa. Syukur-syukur kalau anak bisa bahasa Jawa nantinya. Mungkin itu sangat berguna. Dan untuk itu pula dalam kehidupan ini kita membutuhkan banyak sekali yang namanya pengalaman atau poros hidup kita. Kita ini mau seperti siapa? Tentunya seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hidup tanpa inspirasi, matilah kita. Nyahlah ke laut, gak usah hidup. Berani hidup, berani sukses. Gak mau sukses, gak usah hidup. Seperti halnya orang hafal Al-Quran. Orang hafal Al-Quran harus berani merojaah. Gak mau merojaah, gak usah hafal Quran. Gak mau hafal Quran, merojaah aja. Oh, sama-sama Quran ujung-ujungnya. Itulah diri kita. Dulu saya pernah, waktu baru 3 hari hidup di Solo ini, saya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup saya. Mungkin sampai gua mati. Waktu itu saya pernah di Masjid Muhtadin nangkring setelah salat zuhur. Nangkringnya bukan nangkring bengong, namun saya memikirkan password email saya lupa. Saya duduk di masjid, saya mau makan sebelum saya ingat passwordnya. Saya diem di masjid, ingat-ingat apa ya passwordnya, saya lupa. Akhirnya saya sempat melihat ke arah kanan saya, ada tukang es krim walls lagi sholat ba'diyah. Bayangkan, saya seorang santri hafal Quran, namun ibadah saya kalah dengan tukang es krim. Sangat memalukan sekali. Saya perhatikan tukang es krim itu. Saya kira dia hanya sholat ba'diyah atau selesai. Setelah itu dia kabur. Namun tidak. Saat itu dia langsung berdoa kepada Allah. Saya pun makin bengong lagi. Saya jadi nggak mikirin email. Saya mikirin, kok ada orang kayak gini, saya bilang. Di Jakarta, di Bogor saya nggak bisa dapat orang kayak gini. Tapi baru kali ini saya di tempat ini mendapat orang lagi berdoa dengan seragam es krim walls belakangnya. Berdoa pada Allah, saya diam, terpana melihatnya. Buset, keren banget. Belum sampai di situ, ketika saya masa salutan saya kepada dirinya, tiba-tiba dia bergegas berdiri lalu berangkat menuju es krimnya. Kebetulan itu sepi, nggak ada orang. Di gerobaknya nggak ada orang. Sebelum dia memakai sendal, dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Saya kira dia garuk-garuk, gatel. Katanya dia ngeluarin dari dompetnya uang 5 ribuan. Saya kaget. Sini bukan pengemis, saya bilang. Dalam hati saya kan, wah, jangan saya mau kasih uang nih, saya bilang. Katanya dia bukan ke arah saya, dia ke arah benda mati. Apa itu? Kotak amal. Seret, ditutupin tangannya supaya nggak ada yang lihat. Padahal udah saya lihat tuh. Dimasukin, Bismillah. Nambah kaget lagi saya. Buset, saya bilang. Saya aja kalau amal Jumatan doang, itu pun kalau ada uang, saya bilang. Tapi ini, Masya Allah, saya bilang. Belum selesai saya terpana dengan perbuatannya, tiba-tiba gak tahu ada apa, saya nggak apa, ada hawa nafsu masuk sini, mau beli es krim ah. Saya bingung. Ini saya dapat dari, saya nggak niat beli es krim padahal. Saya nggak punya uang 5 ribuan padahal. Saya nggak punya uang kecil. Uang saya masih baru semua. Saya baru datang soalnya 3 hari. Akhirnya abang itu turun ke gerobaknya, saya pun tanpa sadar ikut ke sono. Tepat di sini, saya ikutin abangnya, bang, beli es krim dong bang. Yang mana mas? Ini berapa? 5 ribu. Ya udah deh, mari saya beli. Saya mau pulang ke sini ke asrama, namun saya tiba-tiba masukkan lagi. Kurang 1 di 2. Saya pegang dua es krimnya itu sampai asrama saya baru sadar. Kok saya beli 2? Buat siapa satu yang lagi? Saya pun berpikir, mungkinlah ini Allah telah mengasih rezeki pada orang ini. Dia infak 5 ribu, merelakan hartanya di jalan Allah, Allah menggantikan dengan 10 ribu. Masya Allah, saya bilang. Dia telah berhasil, dia telah sukses membuat saya seperti ini. Kadang-kadang saya kalau ada uang gopean atau recehan aja gitu kan, saya mestinya kotak amal. Itu, berarti itulah. Saya bilang. Kita harus belajar dari kehidupan. Biarpun dia tukang es krim, tapi lihat ke dalamnya. Ya, jadi ini mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman atau penonton yang menyaksikan bahwasanya kehidupan ini kita harus berani sukses. Berani sukses. Karena hidup itu kalau tanpa sukses itu percuma saja. Kita harus punya tujuan, deadline dari suatu kehidupan itu harus ada. Deadline. Ya, itu deadline. Saya nggak tahu artinya. Tapi kalau nggak salah tujuan artinya. Tujuan. Kita perlu deadline dalam hidup kita. Kalau nggak ada deadline dalam hidup kita, saya naik pesawat, saya nggak tahu mau kemana. Saya nggak tahu mau ke Solo, mau kemana. Saya nggak tahu tujuan saya mau kemana. Saya tahu caranya, tahu tempatnya, tahu waktunya. Cuma saya nggak tahu tujuan mau kemana. Itu percuma. Ya, maka itulah harus ada tujuan, sebuah tujuan.
Kita harus bisa berhasil menjadi orang sukses dengan cara menghancurkan kotak yang ada di luar tubuh kita. Yaitu kotak yang keras. Ibaratkan kita ada dalam kardus yang keras, kita ngajak kemana-mana, toh hanya bisa dalam kardus. Orang sukses pasti dia akan menghancurkannya, sekeras apapun itu. Menghilangkan yang namanya zona aman, menghilangkan yang namanya sifat-sifat buruk yang hanya bisa digaji-gaji itu, menghilangkan sifat penakut, menghilangkan sifat rasa benci dalam sesuatu. Itu yang perlu kita lakukan. Ingatlah negara kita dulu Indonesia bukan dijajah oleh Belanda. Ingat, VOC, apa yang terakhir? C, apa itu C? Company. Negara kita dijajah selama berapa abad oleh pabrik, suatu pabrik, company. Tahukah kita itu? Hanya dengan pabrik kita dijajah, dan akhirnya efeknya pun sampai sekarang masih dirasakan. Banyak pemuda Indonesia yang lebih memilih jadi buruh, lebih memilih jadi robot dibandingkan orang sukses. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.